Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat pagi, salam berkat damai sejahtera buat setiap kita. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, dan kita bersyukur kita masih boleh diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai segala sesuatunya, karena saya pegang betul janji firman Tuhan bahwa Alkitab jelas katakan langit dan bumi akan berlalu tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Artinya apa? Artinya setiap kita hidup bukan bergantung dengan keadaan yang terjadi dalam hidup ini. Hidup kita tidak bergantung dengan apa yang kita lihat, tidak bergantung dengan apa yang menjadi perasaan-perasaan kita, tapi hidup kita bergantung dengan firman Tuhan. Sehingga apapun yang dikatakan firman Tuhan, kita percaya itu yang pasti terjadi, itu yang pasti tergenapi dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan Yesus terus mengajarkan kita, mengingatkan kita dengan berkata, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya rindu setiap kita yang sudah diberkati melalui program ini. Saya juga mengajak untuk melayani bersama-sama dengan saya dengan cara membagikan kembali renungan singkat ini di akun-akun media sosial kita, sehingga ada banyak umat Tuhan yang juga turut dikuatkan, turut diberkati, barang turut diingatkan oleh janji-janji Tuhan. Sama seperti kita tetap terus pegang janji Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan itu yang pasti terjadi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Yes. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih hari ini kami bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kami ada di hari terakhir dalam minggu berjalan ini. Kami bersyukur karena Tuhan ada dalam hidup kami. Maka apapun yang kami hadapi, kami berkata Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tetap berkata saya masih punya Tuhan yang membela perkara kami. Itu sebabnya apapun yang terjadi, kami tetap mau pegang janji Tuhan. Tuhan menyertai kami sampai kepada kesudahan zaman. Kami tetap memegang janji Tuhan. 1,000 boleh rebah di sisi kiri kami, 10,000 di sebelah kanan kami, itu tidak akan menimpa kami, sebab ada perlindungan Tuhan menjadi milik bagian hidup orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, dalam kita mengiring Tuhan, ada kalanya hal-hal buruk bisa menimpa kehidupan kita. Itu tidak bisa kita hindari. Itu menjadi keseharian hidup kita yang bisa saja menimpa kehidupan kita. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, saya mau ingatkan buat setiap kita, apapun yang terjadi, suka duka, susah senang, baik atau tidak baik, kita tetap percaya Yesus kita adalah Allah yang sanggup merubah segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Itu sebabnya hari ini sebagai bahan renungan kita, saya mengajak setiap kita untuk merenungkan perkataan dua orang, ya kan, dalam rumah tangga. Yang pertama adalah istri Ayub, yang kedua adalah Ayubnya, saudaraku. Dalam Ayub pasal yang kedua, ayat 9 dan ayat 10 dari Ayub pasalnya yang kedua. Maka berkatalah istrinya kepadanya, berkata istri Ayub kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Lihat saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada banyak kita tahu perkataan ini, tapi seringkali kita juga mengalami hal ini. Ada begitu banyak masalah menimpa hidup kita. Kita mulai mengeluh. Mungkin kita tidak mengutuki Allah, tapi kita mulai mengeluh dan bersungut-sungut sambil berkata, Tuhan, saya sudah ikut Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah rajin berpuasa, saya sudah rajin beribadah, tapi kenapa hal ini menimpa kehidupan saya? Tanpa kita sadari kita sedang menjadi istri Ayub. Memang tidak secara frontal mengutuki Allah, mengajak pasangan kita atau mengajak orang-orang untuk mengutuki Allah, tapi tanpa kita sadari, dengan pengeluhan, dengan persengutan, dengan komplain, dengan keadaan ini, sejatinya kita sedang jauh dari Tuhan dan tidak menerima apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan berbeda dengan apa yang menjadi perkataan Ayub. Di ayat yang ke-10 Ayub bilang, tetapi jawab Ayub kepadanya, kau berbicara seperti perempuan tidak waras. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?
Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Lihat saudara dikasih dalam Tuhan. Dari satu pembacaan firman Tuhan pagi hari ini ada dua pribadi. Yang satu adalah pribadi yang hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, tetapi tidak siap menerima sesuatu yang kurang baik. Ya kan, saya pakai bahasa kurang baik, bahkan mungkin tidak baik dalam kehidupan kita. Tapi itu bisa terjadi sebab rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Rancangan kita jelas bukan rancangan Tuhan. Dan itu seperti tingginya langit dari bumi, kata firman Tuhan. Jadi ada kalanya hal-hal yang buruk, yang kita pikir buruk, yang kita pikir tidak baik, itu bisa menimpa kehidupan kita. Tapi kita kembali lagi harus ingat, kita ini manusia yang hanya bisa melihat sejauh mata memandang. Kita tidak bisa melihat apa yang di luar jangkauan mata memandang manusia. Kita tidak bisa berpikir di luar jangkauan apa yang otak kita bisa berpikir. Itulah cara Tuhan yang seringkali membawa kita terkagum-kagum. Kok bisa ya Tuhan? Kok bisa ya keadaan yang seperti ini menimpa hidup saya? Padahal kurang rajin apa saya beribadah, kurang banyak baca Alkitab apa saya ini? Aduh, sampai akhirnya ujung-ujungnya komplit. Kenapa? Karena tidak mau dan tidak bisa berdamai dengan keadaan. Nah, ini kuncinya. Tidak bisa berdamai dengan keadaan. Ada banyak anak-anak Tuhan sukanya menerima keadaan yang baik. Sehingga ketika dibentuk, ketika diproses, ketika masuk dalam ujian keimanan, dan itu terjadi dalam kehidupannya, dia mulai mengeluh dan bersungut-sungut, Tuhan, kenapa hal ini terjadi? Kenapa hal itu terjadi? Padahal yang mesti kita ingat adalah perkataan Ayub tadi. Coba kita lihat ayat 10. Jawab Ayub kepada yang kau berbicara seperti perempuan tidak waras. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dan dari sisi Ayub mengajak setiap kita secara khusus hari ini yang mendengarkan firman Tuhan, ayo kita belajar untuk berdamai dengan keadaan. Bukan keadaannya yang salah, tapi sikap hati kita dalam kita menyikapi keadaan. Ini kuncinya. Itu sebabnya Nabi Habakuk pernah mengingatkan kita dalam Habakuk pasalnya ketiga, ayat 17 dan ayat yang ke-18. Apa yang dikatakan dia? Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekali ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Keadaan ini keadaan bukan baik, saudara kasih dalam Tuhan. Ini keadaan buruk, keadaan tidak baik, keadaan kekeringan, keadaan kelaparan, keadaan sedang ada dalam keadaan susah. Tapi apa yang Habakuk ajarkan di ayat 18? Tapi aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ada banyak dari kita hanya fokus kepada masalahnya. Dan kita seringkali lupa bahwa di balik masalah ada rencana Tuhan yang besar. Iya kan? Hanya seringkali ketika kita diperhadapkan dengan rencana Tuhan yang terlebih dahulu membentuk kita dengan keadaan yang kurang baik, kita keburu komplain, kita keburu bersungut-sungut, kita keburu mengeluh. Sampai akhirnya dibalik sesuatu yang tidak baik yang kita alami, yang tadinya Tuhan sudah siapkan hari indah yang dahsyat, hal-hal yang dahsyat dan luar biasa terjadi dalam hidup kita, gagal oleh karena kita kebanyakan mengeluh. Sehingga peristiwa Tabera, iya kan? Tabera, tempat di mana bangsa Israel bersungut-sungut mengeluh, dan api Tuhan membakar mereka. Api Tuhan membinasakan mereka. Api Tuhan merajalela di sekitar tenda-tenda mereka. Itu mengingatkan kita bahwa Tuhan sedianya sudah menyediakan rancangan yang dahsyat besar bagi bangsa Israel. Tapi karena dalam perjalanannya menuju rencana Allah yang besar, mereka mengeluh, mereka bersungut-sungut. Jadi sederhananya begini saudara, dalam kita mengiring Tuhan, kita harus mengerti, tidak selamanya keadaan yang ada di dalam hidup kita ini senantiasa menyenangkan hati kita. Ada kalanya kita difitnah, ada kalanya kita disakiti, ada kalanya kita dilukai, ada kalanya kita mengalami ketidakadilan. But it's okay. Inilah hidup. Kita masih tinggal di dunia. Kalau kita masih tinggal di dunia, berarti bukan soal masalahnya, tapi sikap hati saya menghadapi masalah. Itu sebabnya saya mengajak setiap umat Tuhan, kita harus berdamai dengan keadaan. Sama-sama bilang sama saya harus berdamai dengan keadaan. Berarti keadaan apapun yang terjadi menimpa kehidupan kita, semua dilihat dari sudut pandang kita. Kalau kita mau belajar melihat,
Segala sesuatu yang terjadi ada campur tangan Tuhan yang mendatangkan kebaikan, maka kita akan belajar bersyukur. Tapi di sisi lain, kalau kita hanya melihat keadaan susah sebagai batu sandungan kita melihat keadaan sulit, kita melihat rumah tangga kita goncang, kita melihat ekonomi kita goyang, dan itu kita jadikan sebagai suatu alasan untuk tidak lagi melayani Tuhan, tidak lagi beribadah kepada Tuhan, maka sejatinya yang tadinya Tuhan sudah siapkan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa, itu jadi tertunda atau bahkan tidak kita alami. Karena apa? Karena kita tidak bisa berdamai dengan keadaan. Hari ini seperti apa yang dikatakan Ayub. Masakan kita hanya mau menerima yang baik dari Allah saja, tapi tidak mau menerima yang buruk. Dan apa-apa yang dikatakan oleh Habakuk, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun domba, kambing terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang, tapi aku tetap mau memutuskan untuk bersorak-sorak dalam Tuhan. Ayo berdamai dengan keadaan. Karena kita tidak pernah mengerti kenapa keadaan terjadi seperti ini. Tapi yang kita pegang, hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Yang Alkitab katakan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami diingatkan kebenaran firman-Mu untuk tetap terus jalan mengikuti Tuhan, setia. Sekalipun keadaan di sekeliling kami tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan dan harapkan, kami mau berdamai dengan keadaan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Hari ini Bapa, dalam nama Yesus, ada anak-anak Tuhan yang hari-hari ini mengalami keadaan yang rumit, keadaan yang susah, keadaan yang bahkan buruk dalam mereka mengiring Tuhan dalam kesetiaan mereka. Tapi Tuhan izinkan satu hal yang kami percaya, Tuhan sanggup merubah segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya hamba berdoa, teguhkan iman anak-anak-Mu ya Allah, sehingga setiap mereka tetap terus berpegang dan tetap terus hidup dalam iman mereka kepada Kristus. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Allah jamah dan sembuhkan. Hamba berdoa buat yang berbeban berat, Allah beri kelegaan. Bahkan yang terikat dalam nama Yesus dilepaskan. Sehingga hari ini menjadi hari di mana kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui firman-Mu. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Ayo saya ajak setiap anak-anak Tuhan, mari berdamai dengan keadaan. Karena sikap kita terhadap keadaan saat-saat ini akan menentukan seperti apa kita nantinya di hari-hari ke depan. Tuhan Yesus memberkati.